Selamat malam Bapak dosen. Di sini nama saya Ronald Jorsano, mahasiswa Pencaskestra semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS tentang mata kuliah lahan kering. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan budaya lahan kering dan kepulauan. Secara singkat, budaya lahan kering dan kepulauan itu adalah kondisi tanah yang tidak bagus dalam arti kering dan tandus. Khususnya di Nusa Tenggara Timur, istilah lahan kering secara umum selalu dikaitkan dengan lahan tanpa pengairan. Sedangkan kepulauan adalah memiliki lahan daratan yang terbentuk secara alami tanpa relaksasi dan dikelilingi oleh air yang selalu berada di atas garis pasang tinggi. Oke, baik. Soal nomor 2. Kemukakan secara singkat bagaimana keadaan iklim yang ada di daerah Anda. Di daerah Anda masing-masing dan tanaman apa saja yang cocok ditanam di daerah tersebut. Oke, baik. Berdasarkan klasifikasi Copenhagen, tipe iklim di Kabupaten Timur Tengah Utara tergolong tipe A atau iklim ekuator dengan temperatur bulan terpanas lebih dari 220 derajat Celcius. Seperti biasa pada tempat lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, dikenal adanya dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan April, dan musim panas atau musim kemarau terjadi pada saat bulan Mei sampai bulan November. Dan tanaman yang cocok di daerah itu yaitu kangkung, sayur-sayuran, bawang, terong, tomat, dan jagung. Oke, baik. Soal nomor 3. Sebutkan 10 tanaman umur pendek yang biasa ditanam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 10 tanaman yang biasa ditanam di Nusa Tenggara Timur yaitu sayur putih, bawang, kangkung, terong, cabai rawit, bayam, brokoli, kacang panjang, tomat, dan labu. Soal nomor 4. Jelaskan cara mengolah 5 tanaman umur pendek yang telah Anda sebutkan pada pernyataan sebelumnya. Yang pertama, cara penanaman kangkung. Yang pertama, menyiapkan benih, siapkan lahan untuk menanam benih, pemberian pupuk, penanaman kangkung, buatlah lubang sedalam 5 cm dengan jarak 20 cm, masukkan 3 hingga 5 biji benih, setelah itu tutup permukaan lubang. Penyulaman kangkung, merawat kangkung, dan panen kangkung setelah 25 sampai 30 hari. Yang kedua, itu cara penanaman bayam. Cara penanaman bayam yang pertama itu siapkan benih yang berkualitas, siapkan alat dan bahan, lakukan semai benih pada media semai, pemindahan bibit bayam ke media tanam yang lebih besar, perawatan tanaman bayam, dan yang terakhir panen setelah 25 sampai 30 hari. Selanjutnya, yang ketiga, cara penanaman terong. Yang pertama, pemilihan bibit yang unggul. Yang kedua, persiapan media tanaman atau tempat untuk menanam. Yang ketiga, penyemaian terong di pot atau polybag. Yang keempat, pemindahan bibit terong. Yang kelima, pemeliharaan tanaman terong. Dan yang terakhir, panen setelah 50 sampai 60 hari. Dan yang keempat, cara penanaman cabai. Yang pertama, siapkan bibit cabai. Yang kedua, menyemaikan cabai. Yang ketiga, penanaman cabai. Yang keempat, pemupukan cabai.
dan yang kelima perawatan cabai, dan yang terakhir panen setelah 60 sampai 75 hari. Dan yang kelima, cara tanam yang kelima itu bawang. Cara tanam yang kelima, yang pertama, buatlah bedeng dengan ukuran 3 sampai 4 meter. Yang kedua, membuat pupuk alami dari kotoran hewan seperti kambing, sapi, dan kerbau. Yang ketiga, lalu kotoran hewan tersebut dibakar dengan ranting pohon yang kecil di atas bedeng selama 2 sampai 3 hari. Yang keempat, lalu tanam bibit bawang. Yang kelima, siram terus sampai bawang siap dipanen sekitar 2 sampai 3 bulan. Dan soal yang terakhir, soal nomor 5, sebutkan 5 tanaman umur panjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber makanan atau sebagai bahan properti dan bahan lainnya. Yang pertama, pohon kelapa. Pohon kelapa itu kayunya itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti mebel, dan buahnya itu bisa dibuat menjadi minyak. Yang kedua, pohon jati. Pohon jati juga kualitas kayunya sangat bagus untuk membuat bahan bangunan seperti mebel, lemari, dan sebagainya. Yang ketiga, pohon cemara. Pohon cemara kayunya itu juga sangat kuat untuk bisa dibuat pintu, lemari, dan sebagainya. Yang keempat, pohon mangga. Pohon mangga itu buahnya itu berfungsi untuk meningkatkan vitamin C dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir itu pohon jeruk. Jeruk itu juga bisa buahnya juga bisa meningkatkan vitamin C di dalam tubuh kita. Oke, baik. Itulah penjelasan singkat dari saya. Bila ada kesalahan dan tutur kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.